يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita hadirkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, keberkahan usia. Ya alhamdulillah Allah pertemukan kita dalam bulan suci Ramadan kali ini. Yang mana bulan suci Ramadan adalah bulan yang dirindukan bagi mereka yang wafat, yang bagi mereka yang sudah tidak ada di dunia ini. Dan sesungguhnya kita harus bersyukur bahwa kita dipertemukan oleh bulan Ramadan, bulan penuh ampunan dengan 1 tahun kebelakang mungkin banyak dosa dan kita lakukan, dan momen inilah satu-satunya bulan yang Allah berikan ampunan seluas-luasnya, pahala seluas-luasnya. Semoga kita menjadi bagian dari umatnya yang beruntung memanfaatkan bulan Ramadan. Amin ya Rabb. Sebelumnya terima kasih atas teman-teman semua yang sudah hadir. Pak Ginajar, terima kasih sudah hadir Pak Gin. Pak BDI juga sudah hadir dan juga Pak Aldo dan Pak Udin dan teman-teman semua yang hadir. Baik di Jakarta termasuk yang juga hybrid ya secara online. Baik dari Aceh sampai ke Papua di seluruh wilayah kantor lintas Arta. Dan tentunya juga Jazakallah khairan Ustadz Fatahillah berkenan sudah hadir. Insya Allah teman-teman semua pada sesi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan kajian Ramadan dari Ustadz Fatahillah dengan tema sinergi itu berbagi. Ya insya Allah salah satunya nanti Ustadz akan menyampaikan bagaimana hakikat hidup keberkahan dengan memudahkan urusan orang lain. Mudah-mudahan itu menjadi bekal kita semua. Sebelum lanjut ke materi Ustadz, sedikit saya sampaikan profil dari Ustadz. Ustadz Fatahillah Ali, sarjana agama, beliau menempuh S1 Ilmu Hadis dari STDI Iman Asyafi'i Jember, kemudian S2-nya Ilmu Hadis UIN Sunan Gunung Jati Bandung, dan juga DAI terstandardisasi dari MUI. Beliau juga aktif sebagai pengajar siroh dan hadis di Ma'had Bawabatul Mustaqbal, kemudian juga pengajar akidah di Ma'had Al-Zifi, kemudian aktif mengisi kajian di wilayah Jabodetabek. Ustadz juga berdakwah di sosial media sehingga teman-teman bisa follow akun Ustadz di Instagram @ali.fatah. Insya Allah berbagai materi kajian beliau ada di sana. Demikian mungkin teman-teman sebagai pembuka, insya Allah sama-sama akan kita perdengarkan kajian dari Ustadz Fatahillah Ali. Tafadhol Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Nah, atas izin Allah Azza wa Jal kita dapat berjumpa di salah satu tempat yang moga-moga diberkahi sama Allah Azza wa Jal ya. Karena digunakan untuk menuntut ilmu. Karena tempat di mana aja kalau digunakan untuk menuntut ilmu itu pasti langsung berkah. Pasti langsung berkah. Baik teman-teman semua, pertama-tama kita patut bersyukur sama Allah Azza wa Jal sebagaimana tadi disebut sama MC dengan ketemunya kita sama bulan Ramadan. Ini tuh nikmat yang mahal banget. Nikmat yang mahal banget. Jadi nggak asik gini putus-putus. Coba di yang lain. Apakah terhalangi atau tersabotase apa gimana? Cek, 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 cek. Ini misteri malah. Cek. Oh nih, oke, Bismillah. Bismillah. Taib. Semoga nggak ada putus-putus lagi. Taib. Jadi sebagaimana tadi dimention sama MC, ketemunya kita sama bulan Ramadan itu termasuk nikmat yang mahal banget. Mungkin sebelum-sebelumnya udah banyak asatidzah yang menyampaikan terkait masalah hal ini, tapi nggak apa-apa kita ulang lagi supaya kita sadar kalau ketemunya kita sama bulan Ramadan itu mahal dan nggak semua orang Allah kasih hal ini. Kita sadar kalau
belakangan ini mungkin berapa waktu belakangan kita mendengar orang-orang pergi lebih dahulu meninggalkan kita semua. Baik dari keluarga kita, teman-teman kita, atau karib kerabat kita. Yang mungkin tahun lalu ketemu sama Ramadan bareng sama kita. Karena di tahun yang lalu tuh kita udah janjian sama dia. Tahun depan kita buka puasa di sini ya. Tahun depan nanti kita bukbernya di sana ya. Tahun depan nanti pengen deh bajunya barengan sama kayak gitu. Dan lain sebagainya. Janji-janji atau impian bersama sama dia. Tapi ternyata itu semua pupus dan itu hanya tinggal harapan dan mimpi yang tidak akan pernah tercapai lagi. Karena ternyata kita terhalang sama dia dengan kematian. Ternyata dia pergi lebih dahulu daripada kita semua meninggalkan dunia ini. Dan kita masih sama Allah Azza wa Jalla diberikan kesempatan buat ketemu sama Ramadan. Ini nikmat mahal. Artinya Allah Azza wa Jalla masih ngeberiin kita ini kesempatan, chance buat kita ini memperbaiki diri kita. Dan ketemunya kita sama bulan Ramadan ada kemuliaan tersendiri. Ingat loh, ketemunya doang itu ada kemuliaan tersendiri. Apalagi kalau kita bisa maksimalnya dengan ngaji, dengan banyak baca Quran dan ibadah yang lainnya. Secara garis besar, Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, Ar-Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jutinibatil kabair. Nabi SAW mengatakan as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jutunibatil kabair. Salat yang 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan itu menjadi sebab diampuninya dosa-dosa kita. Selama dosa besar dijauhin. Nah ini syarat dari Nabi SAW kalau mau dosa-dosa kita diampuni karena ketemu sama Ramadan, tinggalin dosa-dosa besar. Tapi coba lihat deh, ketemunya kita sama Ramadan aja, dosa kita diampunin gitu loh. Ketemu doang, itu baru ketemu. Sekarang bagaimana kalau kita maksimalin, maka bakal jadi lebih bermanfaat lagi. Ada sebuah hadis yang hasan dari Talha bin Ubaidillah, di mana Talha bercerita, ini tentang kemuliaan orang yang bisa ketemu sama Ramadan ya. Di mana orang yang ketemu sama Ramadan, pahalanya nih kalau dia bisa maksimalin di bulan Ramadan, bisa mengalahkan pahala orang yang mati jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Talha bercerita, kalau di zaman Nabi SAW ada 2 orang dari kabilah Baliyin masuk ke dalam Islam. Ini berdua masuk Islam. Kemudian dua-duanya jihad di jalan Allah. Antum harus ingat ya, jihad di jalan Allah tuh top tiernya amal ibadah. Jadi amal ibadah yang paling tinggi yang bisa kita korbanin dan kita usahakan itu namanya jihad udah. Karena di situ dikorbankan nyawa kita, harta kita, tenaga kita, bahkan keluarga kita korbanin untuk Allah Azza wa Jalla. Akhirnya 2 orang ini berperang di jalan Allah. Ternyata yang pertama wafat lebih dahulu di situ di medan perang. Yang kedua baru meninggal tahun depannya. Dan dia bukan meninggal di atas medan perang, di atas kasur, meninggal biasa. Akhirnya Talha bin Ubaidillah bermimpi masuk ke dalam surga. Bermimpi masuk ke dalam surga. Ini orang zaman dulu, para sahabat tuh sering mimpi masuk ke dalam surga ya. Kalau kita kayaknya masuk ke rumah aja udah boro-boro surga dipikir. Udah stres duluan sama urusan-urusan yang lain. Tapi mereka bisa masuk ke dalam surga karena iman mereka yang kuat, kemudian iman mereka yang kokoh, akhirnya bisa masuk ke dalam surga dalam mimpi mereka. Nah Talha mimpi di dalam surga tuh ngelihat 2 orang ini di pintu surga. Kemudian yang menakjubkan adalah yang meninggal belakangan, yang kedua, itu diizinin masuk surga lebih dulu daripada yang pertama. Ingat loh, yang pertama itu mati sebagai seorang syahid di jalan Allah, syahid. Tapi kok kalah? Malah diizinin yang kedua masuk surga lebih dahulu. Akhirnya Tolha takjub dengan hal ini, diceritainlah ke sahabat-sahabat yang lain pas besok paginya. Dan para sahabat waktu itu juga kok heran, kok bisa kayak gini? Padahal nih orang yang pertama udah mati di jalan Allah berperang. Top akhirnya amal ibadah udah dia dapat. Akhirnya berita ini sampai ke Nabi SAW. Maka beliau mengatakan, Alaysa qad makatha ba'dahu sana wa adraka Ramadan wa sama wa salla kada wa kada raka'ah wa sajadah. Loh, bukankah yang kedua ini masih bisa hidup 1 tahun setelah yang pertama? Kata para sahabat, iya ya Rasulullah. Terus bukankah yang kedua ini karena masih hidup 1 tahun, dia bisa ketemu sama bulan Ramadan. Lihat yang pertama disebut sama Nabi, dia masih bisa ketemu sama Ramadan. Wasoma, dan dia puasa di bulan Ramadan. Dan dia sholat sekian rakaat dan sujud. Karena Nabi SAW mengatakan, Inna bainahuma la bainas sama'i wal ard. Derajat antara keduanya itu antara langit sama bumi. Itu cuma sebatas ketemu sama Ramadan dan menjalankan sholat 5 waktu. Subhanallah. Dan ini kemuliaan besar yang disebutkan sama para ulama. Orang yang ketemu sama Ramadan dan bisa maksimalin ibadah dia sama bulan Ramadan,
maka pahala yang dia dapat bisa mengungguli pahala orang yang mati jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Dan makanya manfaatin kesempatan kita ketemu sama Ramadan, dan boleh jadi ini Ramadan terakhir kita ya kan, kita nggak tahu nih besok masih hidup apa enggak. Apalagi yang katanya ini banyak Gen Z, tapi kok anak kayaknya banyak yang baby boomers ya. Gimana kalau yang akhwatnya mungkin banyak yang muda yang laki-laki. Asal di keterangan itunya ya, TOR-nya 50%, 40% Gen Z. Ini kayaknya 90%. Ala kelihal nggak apa-apa. Terutama mohon maaf ya aja ya, yang udah agak 40 ke atas ya. Ya inget-inget aja sama tanah gitu ya. Inget-inget sama tanah. Makanya manfaatin kesempatan ketemu sama bulan Ramadan ini. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kita wajib bergembira dengan ketemu sama bulan Ramadan. Karena ini nikmat besar banget. Dan memang Nabi SAW mengajarkan kita untuk bahagia ketemu sama Ramadan. Bahkan kalau kita malah benci, kesel ketemu sama Ramadan, itu tanda hati kita ada rasa sifat munafik itu. Ada sifat kemunafikan. Orang munafik ini benci banget kalau ketemu Ramadan. Mereka nggak suka. Kenapa? Karena di bulan Ramadan mereka dibatasin. Mereka siangnya nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bisa ngurusin perut mereka. Dan mereka juga dilarang kemaluan mereka, ditahan, nggak boleh. Ya orang munafik nggak suka. Maka kalau dalam hati kita ada rasa kayak bete, kesel, sama bulan Ramadan, datangnya bulan Ramadan, ini bahaya. Berarti di hati kita ada penyakit kemunafikan. Nah, ala kulihal teman-teman semua, itu sebagai mukaddimah ya. Pembahasan kita bergeser kepada pembahasan masalah sinergi. Sinergi itu artinya ta'awun ya kalau bahasa Arabnya. Sebenarnya sinergi ini adalah pembahasan masalah akhlak. Pembahasan masalah akhlak. Ingat ya, agama Islam ini agama yang sempurna banget. Antum mau bahas apa aja dari hal yang paling sepele sampai yang paling besar, itu udah selesai dibahas sama Islam. Cuman kadang kita sebagai orang muslimnya ini nggak mau belajar Islamnya gitu loh. Kita lahir sebagai muslim, besar sampai sekarang jadi muslim, tapi nggak tahu Islam yang sebenarnya. Masa kayak begitu terus gitu loh. Tapi ilmu dunia di-upgrade mulu tiap hari, sertifikasi diambil. Lah, ilmu agamanya, hello, apa kabar ilmu agamanya? Masa mau tiap tahun kayak begitu terus? Ini masalah paling sepele, kayak buang hajat aja udah dibahas sama Islam sampai habis, selesai. Air yang dipakai buat buang hajat, tata caranya pakai tangan kiri atau tangan kanan, boleh nggak menghadap kiblat dan seterusnya. Itu udah selesai dibahas. Masalah yang besar, kayak misalkan masalah memimpin negara, itu udah selesai dibahas. Gimana menjadi pemimpin negara, bagaimana mengelola negara, itu udah selesai dibahas semua. Tapi kita perlu belajar. Kemudian di antara kelebihan agama Islam adalah agama Islam agama yang care banget sama akhlak. Agama yang care banget sama akhlak. Sampai Nabi SAW mengatakan innama bu'ithtu liutammima makarimil akhlak. Aku ini diutus sama Allah tujuannya satu, buat nyempurnain akhlak mulia. Udah itu aja. Tapi akhlak mulia itu ada dua. Ada yang biasa kita sebut hablun minallah sama hablun minannas. Hablun minallah itu dibahas di masalah akidah dan tauhid. Jadi keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla itu adalah akhlak kita sama Allah. Ingat loh, banyak orang akhlaknya sama manusia bagus. Hablun minannas it's okay, bagus banget deh. Tapi hablun minallah busuk banget. Sholat nggak pernah dijaga. Dia baik sama manusia tapi dia jahat sama Allah Azza wa Jalla. Allah melarang dia ini, dia tetap terabas dan seterusnya. Makanya kenapa mempelajari tauhid itu penting. Supaya kita tahu haknya Allah Azza wa Jalla atas kita itu apa. Ala kulihal, bukan itu juga pembahasan kita. Pembahasan kita yang hablun minan nasnya. Itu hubungan kita sesama manusia. Sama manusia. Sempurnanya agama Islam tuh nampak banget di sini. Bener-bener nampak banget. Bener-bener Islam itu peduli banget dengan hak masing-masing orang. Hatta, sorry itu saya aja, non-muslim. Kita sama non-muslim aja udah diatur peraturannya gitu loh. Nggak bisa seenaknya. Mentang-mentang kita muslim, dia non-muslim langsung gampar gitu aja nggak bisa gitu. Atau ngambil hartanya tiba-tiba, nggak bisa. Itu ditentuin sama agama Islam. Nah, di antara pembahasan masalah akhlak yang paling besar adalah masalah ta'awun atau sinergi. Atau sinergi. Nah sebenarnya tahun ini para ulama berselisih pendapat ya tentang masalah definisinya. Karena ya masing-masing orang bisa memberikan definisi tentang tahun. Tapi intinya tahun adalah itu kerjasama dalam melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Atau mendatangkan hal yang bermanfaat untuk sesama. Itu pengertian dari sinergi atau tahun secara sudut pandang syariah. Dan ini sudah Allah perintahin di dalam Al-Quran. Nih, antum harus perhatiin.
Ini dimention sama Allah langsung di dalam Al-Quran. Allah berfirman di surat Al-Maidah ayat kedua, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolonglah kalian itu di dalam kebaikan dan ketakwaan. Tuh lihat. Tadi makanya tadi kita sebut definisi sinergi adalah kerjasama di dalam melakukan ketaatan dan hal yang bermanfaat untuk sesama. Ini karena Allah yang nyebutin definisinya kayak begitu. Saling tolong menolonglah kalian di dalam kebaikan, manfaat untuk bersama, dan ketakwaan kalian, ketaatan kalian sama Allah Azza wa Jalla. Maka ini yang pertama, poin pentingnya adalah perintah. Di sini tuh ada perintah dari Allah Azza wa Jalla buat kita ini saling tolong sama satu sama lain. Ini diwajibin sama Allah. Ta'awun tuh wajib hukumnya. Ta'awun itu hukumnya wajib. Jadi kita sebagai manusia wajib hidup saling tolong menolong, saling bantu satu sama lain, saling kerjasama. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini beliau menyebutkan Allah memerintahkan hambanya yang beriman untuk saling membantu dalam kebaikan. Ini dari ayat ini beliau mengatakan begitu. Jadi kita ini diperintahin sama Allah Azza wa Jalla. Baik, kita bergeser sedikit ke contoh tentang ta'awun di zamannya Nabi SAW. Ana nggak ngomongin zaman Nabi dulu, Ana mundur. Ana akan sebutin ke antum contoh ta'awun dari Nabi Ibrahim alaihissalam sama Nabi Musa alaihissalam. Jadi ta'awun ini udah ada dari zaman mereka gitu loh. Udah Allah perintahin langsung. Nabi Ibrahim alaihissalam. Antum tahu status beliau sebagai Khalilur Rahman, kekasihnya Allah Azza wa Jal. Makhluk Allah yang punya gelar Khalil itu cuma dua orang aja. Nabi Ibrahim dan dan Nabi Muhammad SAW. Ini adalah gelar tertinggi yang bisa didapat sama manusia. Khalilur Rahman, kekasihnya Allah. Dan ini top markotop deh, ya, gelar tertinggi. Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah firmankan di surat Al-Baqarah, wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amnaw wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Dan ketika kita jadi ini al-bait, Makkah, Ka'bah, ini sebagai tempat untuk manusia singgah dan keamanan untuk mereka. Dan jadikanlah tempat makomnya Ibrahim. Makom Ibrahim itu tempat berdirinya Nabi Ibrahim sebagai tempat untuk sholat. Maka ketika antum umroh atau haji selesai dari tawaf, antum disyariatkan untuk sholat 2 rakaat, 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Kemudian Allah mengatakan wa'ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahira baitiya lit-taifina wal 'akifina wa ruk'is sujud. Kami perintahin ke Ibrahim sama Ismail buat mereka membersihkan Ka'bah itu, Baitullah Al-Haram itu. Buat orang-orang yang i'tikaf dan buat orang-orang yang ruku lagi sujud. Kemudian tahu apa? Tahu apa? Allah Azza wa Jalla perintahkan Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah. Nanti kalau tahu kisahnya, jadi para ulama menyebutkan Ka'bah itu sudah ada dari zaman Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Ka'bah itu runtuh, rusak bangunannya di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ketika terjadi banjir bandang, banjir bah itu. Yang satu bumi ditutupin sama air. Bangunannya itu terangkat roboh rusak akhirnya. Dan kalau antum tahu, bangunan Ka'bah itu dulu bentuknya bukan kotak kayak sekarang. Dia bentuknya seperti, ya kayak beginilah. Jadi dia ngelonjong gini ya. Ngelonjong kayak gini. Ini bangunan Ka'bah dulu kayak gini bentuknya. Ngelonjong. Kemudian akhirnya Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah. Dan Nabi Ibrahim waktu itu mengajak anaknya untuk kerjasama membangun Ka'bah atas perintah Allah Azza wa Jalla. Antum bayangin, disuruh sama Allah untuk membangun Ka'bah dan Allah perintahkan juga Nabi Ibrahim untuk kerjasama sama anaknya Ismail alaihissalam. Akhirnya mereka bangun Ka'bah lah, mereka pasangin batunya satu-satu sampai akhirnya jadi bentuknya seperti tadi, huruf D kayak gini lagi. Kemudian akhirnya ketika mereka meletakkan batu terakhir, mereka berdoa sama Allah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ketika Nabi Ibrahim selesai naruh batu-batuan di Ka'bah, maka Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mengatakan, ya Allah, tolong terima amal ibadah kami. Sungguhnya Engkau adalah Rabb yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Antum enggak enggak? Ini kan bikin Ka'bah itu disuruh sama Allah ya. Disuruh Allah langsung gitu. Tapi subhanallah, bentuk penghinaan diri dan penghambaan diri yang maksimal tuh kayak model Nabi Ibrahim gini. Dia tahu ini semua harus atas pertolongan Allah Azza wa Jalla. Dan harus minta sama Allah supaya Allah terima. Akhirnya berdoa seperti itu. Rabbana taqabbal minna
innaka antas sami'un alim. Ini contoh pertama. Kedua, Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam punya gelar Kalimur Rahman, sebagai orang yang diajak bicara langsung sama Allah di atas muka bumi. Diajak bicara langsung. Nabi Musa ketika Allah firmankan idhab ila fir'auna innahu tagha di surat Thaha. Pergi kamu ke Fir'aun karena Fir'aun udah ngelampauin batas nih, udah kacau Fir'aun. Fir'aun ngaku ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Dia bukan bilang Allah bukan Tuhan, enggak. Dia bilang saya yang paling tinggi Tuhannya. Allah itu di bawah saya. Jadi bukan seperti sebagian orang memahami Fir'aun itu dia menyatakan dia Tuhan satu-satunya, bukan. Dia menyatakan dia Tuhan dan Allah juga Tuhan. Tapi saya yang paling tinggi kata Fir'aun. Oke? Kemudian Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini doa yang sering kita bacakan ya kalau minta kemudahan. Itu doa Nabi Musa alaihissalam. Karena Nabi Musa minta sama Allah, waj'al li waziran min ahli. Ya Allah, tolong pilih dong dari keluarga aku ini orang yang bakal ngebantu aku, yang bisa aku ajak sinergi dalam berdakwah kepada Fir'aun. Harun akhi, disebut namanya. Tolong jadiin Harun saudaraku sebagai pembantu buat aku. Akhirnya sama Allah Azza wa Jalla ditunjuklah Nabi Harun untuk menjadi pembantunya Nabi Musa alaihissalam dalam berdakwah kepada Fir'aun. Itu lihat. Jadi dalam dakwah saja perlu sinergi. Nggak bisa dakwah itu sendiri, mustahil dakwah sendiri. Kita geser ke Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW dalam berdakwah, apakah beliau berkorban sendiri? Lah, para sahabat berkorban kan? Mereka berkorban dengan harta, bahkan dengan keluarga mereka sendiri dikorbanin sama mereka. Demi bisa menegakkan kalimat Allah Azza wa Jalla. Dan kalau bukan setelah fadlullah ya, kalau bukan mereka para sahabat mau membantu Nabi SAW dengan harta, nyawa, dan tenaga mereka, mungkin Islam udah hilang. Mungkin Islam udah hilang. Tapi mereka tahu ini perintah dari Allah Azza wa Jalla untuk bersinergi dalam menjalankan ketaatan dan hal yang bermanfaat secara bersama-sama. Akhirnya mereka korbankan harta mereka. Mereka korbankan nyawa mereka untuk berperang di jalan Allah Azza wa Jalla. Sehingga Islam bisa muncul di atas permukaan. Itu pengorbanan yang besar dari para sahabat. Itu secara umum dalam dakwah. Kemudian dalam menyebarkan ilmu. Ini dalam dakwah Islam yang ajak orang masuk ke dalam Islam. Dalam menyampaikan ilmu. Antum tahu ketika orang-orang Ansor datang ke Mekah untuk minta diajarkan agama Islam, Nabi SAW nggak pergi langsung ke Madinah, enggak. Nabi SAW pergi ke Madinah nanti ketika hijrah. Nabi SAW utus dua orang. Yang pertama Mus'ab bin Umair sama Abdullah bin Umi Maktum untuk dakwah di Madinah. Lihat, sinergi dalam berdakwah dan dalam menyebarkan keilmuan. Dan ketika Nabi SAW meninggal nanti, para sahabat itu, kalau antum tahu, mereka itu punya bidang masing-masing. Enggak semua sahabat itu ulama, antum jangan kira semua sahabat itu ulama, enggak. Mereka punya bidangnya masing-masing. Ada yang memang menyandang gelar kesempurnaan milik dia itu Abu Bakar contohnya. Semuanya dia pegang. Cuman dia kan khalifah. Nggak bisa terjun langsung ke jalanan berdakwah, susah buat beliau. Akhirnya beliau ngutus sama sahabat-sahabat yang lain. Sama seperti Nabi SAW tadi. Mus'ab sama Abdullah bin Umi Maktum. Diutus ke Madinah untuk dakwah ke kaum muslimin di Madinah sana. Ini sinergi dalam berdakwah juga. Dalam menyampaikan ilmu. Demikian juga dalam berperang, menyebarkan apa namanya kekuasaan kaum muslimin. Antum ingat dengan zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Umar, tapi dari Nabi SAW sudah nunjuk Khalid bin Walid untuk jadi panglima perang. Antum kalau baca kisah Khalid bin Walid itu kisahnya perang doang, ceritanya udah perang terus. Selama kurang lebih 5 tahun. Khalid bin Walid nggak pulang-pulang ke Madinah 5 tahun. Jadi dia itu disuruh keluar ke Syam, berperang di Syam, menyebarkan sampai nguasain Syam, pindah ke Persia, nguasain Persia, pindah ke Mesir, nguasain Mesir. Itu selama 5 tahun non-stop. Subhanallah. Kalau disuruh Abu Bakar yang terjun bisa nggak? Bisa. Abu Bakar, Umar bisa terjun? Bisa. Tapi mereka tahu nggak bisa kayak gitu. Allah Azza wa Jalla jadikan kita manusia sebagai orang yang saling tolong menolong satu sama lain. Dan Nabi SAW juga ngasih contoh yang lain. Ketika bikin Masjid Nabawi. Ketika bikin Masjid Nabawi, Nabi SAW nggak duduk nyantai begini. Udah deh, sono pada sono gitu. Ikut terjun, ngangkat batunya, naro, kemudian bantu masangin tanah liatnya. Kemudian juga kisah ketika perang Khandaq. Perang Khandaq. Perang Khandaq kan ide dari Salman Al-Farisi kan. Ini metode pertama kali yang dipakai sama bangsa Arab ini. Bangsa Arab kalau perang itu face to face udah.
Tapi kalau orang Persia agak maju dalam sisi perangnya kayak begini. Dikasih ide sama Salman, ya Rasulullah, karena kan waktu itu kaum musyrikin kerjasama sama orang Yahudi buat nyerang nih. Dan waktu itu mau datang ke Madinah. Gimana kalau kita bikin parit? Jarak parit itu kan 5 sampai 7 mil. Jauh sekali itu besar paritnya. Dan Nabi SAW nggak cuma nyuruh sahabat, udah kalian pada ngegali, ana mau duduk mau ibadah sama Allah. Beliau terjun langsung di situ. Bahkan sampai disebut kalau antum baca kisah, subhanallah, luar biasa baca kisah perang Khandaq itu, Nabi SAW itu sampai 2 hari nggak makan. Karena makanan udah nggak ada habis. Dan beliau bahkan sampai mengikat perutnya dengan batu, dikencengin supaya nggak sakit. Sampai beliau mengatakan Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah nggak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat ini. Kalau dipikirin duniamu sakit sengsara. Tapi kehidupan yang sejati adalah kehidupan akhirat. Nah ini adalah contoh dari Nabi SAW, para sahabat dan para nabi-nabi sebelum Nabi SAW, bahwasanya mereka sudah melakukan sinergi dalam ketakwaan kepada Allah dan juga hal yang bermanfaat sesama manusia. Baik, sini ada pertanyaan. Kenapa Allah menciptakan manusia saling membutuhkan satu sama lain? Kenapa? Jawabannya sudah Allah sebutin. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia tuh diciptain lemah. Kita ini lemah. Antum walaupun punya jabatan tinggi, apakah antum bisa menjalankan satu perusahaan ini sendiri? Mustahil. Antum butuh ada orang yang di lapangan, ada orang yang akuntansi, ada orang yang ini, ada yang harus jadi satpam. Harus ada yang jadi CLS untuk ngebersihin bangunan. Gak bisa antum jalanin semua sendiri. Mustahil. Gak akan jalan lintas harta kalau antum sendiri doang kan. Jadi ini sudah diperintahkan sama Allah Azza wa Jalla dan dijelasin. Kita ini lemah. Kita butuh kerjasama sesama manusia. Terlebih lagi, Nabi SAW pernah mengatakan begini. Al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan. Yashuddu ba'duhum ba'dah. Orang mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti bangunan. Saling menguatkan satu sama lain. Bangunan itu apakah bahannya cuma satu semen? Enggak kan ya? Bener nggak? Karena salah apa bener? Bener kan ya? Ada bahan-bahan yang lain kan ya? Mungkin ada besinya, ada batu-batunya kan? Ada pasirnya, betul. Ada batu yang besar, ada pakai yang kerikilnya dan sebagainya. Ada lantainya. Itu lihat, dalam membangun bangunan saja butuh sinergi banyak hal. Nah bagaimana menjalankan kehidupan ini? Maka lebih butuh lagi adanya sinergi dalam menjalankan kebaikan ini. Nah, sinergi tadi kita udah sebutin, nggak cuma terbatas dalam urusan dunia saja atau urusan maaf bukan terbatas dalam urusan akhirat saja, enggak. Urusan dunia juga sama. Antum bekerja sekarang, kan teamwork teamwork kayak namanya ya, teamwork. Kalau istilahnya itu Anda pernah dengar, kerja itu bukan one man show, tapi all man show. Wih, pernah dengar itu atau istilah itu? Pernah dengar ya? Jadi kita ini bukan sendiri, kita semua, kita semua, kita semua. Kita semua saling bahu membahu untuk menjalankan kegiatan kita ini. Nah, yang namanya ta'awun atau sinergi ini itu ada kemuliaannya. Dan kemuliaan paling basic, yang paling pertama, ini adalah kewajiban dari Allah Azza wa Jalla. Ingat, yang namanya suatu hal, kalau udah Allah wajibin, Allah tuh cinta sama hal itu, cinta. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam hadis qudsi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih." Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya ke aku dengan sesuatu yang paling aku cintai daripada kewajiban. Daripada kewajiban. Ini kewajiban yang paling aku cintai udah. Makanya kalau kita ngejalanin kewajiban, kita makin dicintain sama Allah Azza wa Jalla. Kalau kita meninggalkan kewajiban, berarti Allah marah atau enggak sama kita? Maka jangan sampai kita meninggalkan kewajiban. Terlebih lagi, mohon maaf nih, karena lagi relate sama Ramadan. Mohon maaf banget, banyak banget orang puasa Ramadan, jalanin kewajiban puasa Ramadan, tapi ninggalin kewajiban sholat. Ya subhanallah, sholat sama puasa, wajiban yang mana? Sholat kan ya? Orang tuh bisa dicap kafir, itu gara-gara ninggalin sholat. Tapi orang nggak bisa dicap kafir gara-gara nggak puasa, nggak bisa. Itu bisa bayangin ya. Banyak orang di luar sana puasa kayak kita sekarang, nahan makan, nahan minum, tapi sholatnya ditinggal. Dia bangun sahur. Subuhnya, Bismika Allahumma amutu ahya. Kemudian zuhur nggak tahu kemana, sibuk sama urusan dunia dia kerjanya. Ya Allah ini sia-sia banget. Sia-sia banget. Ini bukannya datangin Allah makin cinta, malah Allah makin marah sama dia. Gimana bisa hal yang lebih diwajibin ditinggalkan sama dia? Dan kita kan punya ini ya, namanya itu manajemen prioritas ya. Manajemen prioritas. Jadi ada yang harus diprioritasin. Nah kalau sholat itu udah
bare minimum nggak boleh ditinggal. Kalau udah ditinggal ngerusak semuanya. Nih, aduh banyak banget kaum muslimin kayak gitu. Ya moga-moga kita nggak masuk yang itulah ya. Moga-moga kita nggak masuk yang itu. Keutamaan yang kedua dari yang namanya ta'awun atau sinergi adalah Allah Azza wa Jal menjamin akan memudahkan urusan kita di dunia dan di akhirat. Allah menjamin akan memudahkan urusan kita di dunia dan di akhirat. Nabi SAW mengatakan, Man yassara ala mu'sirin yassarahullahu fid dunia wal akhirah. Siapa yang memudahin urusan seorang yang sedang kesusahan, maka Allah akan mudahin urusan dia di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Jadi antum kerja, mungkin teman antum butuh bantuan antum. Paling minimal, dia nggak ngerti cara ngeprint misalkan ya, nggak cara ngeprint. Ada pula ada teman kita nggak ngerti cara ngeprint. Antum bantu dia dengan niat perintah Allah Azza wa Jalla ini. Saya pengen urusan saya dimudahin juga. Jamin itu urusan antum bakal dimudahin sama Allah Azza wa Jalla. Urusan yang lain. Ini hal yang sepele, tapi jaminan dari Allah lebih besar lagi daripada itu. Nah ini adalah dua kemuliaan besar yang Allah berikan buat orang-orang yang selalu menjaga sinergi dan juga kerjasamanya. Sama ada sebuah hadis juga yang hasan di mana Nabi SAW mengatakan la an amshiya ma'a akhi fi hajatin lahu ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran atau kama qala SAW. Aku jalan bareng sama teman aku, sama sahabat aku untuk memenuhi hajat dia, itu lebih aku cintai daripada aku harus iktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Dari sini kata para ulama, membantu saudara kita, kerja sama dia, nolong dia ketika dia kesulitan, itu pahalanya lebih besar daripada iktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Antum harus tahu ya, iktikaf di Masjid Nabawi pahalanya lebih gede daripada kita iktikaf di Masjid Istiqlal. Jauh lebih gede di sana pahalanya. Nah, ini bayangin ngebantu temen aja pahalanya sampai sebesar itu. Satu hajat loh, satu hajat. Bagaimana kalau hajat dia banyak? Maka pahalanya bakal lebih besar lagi. Nah, yang namanya sinergi itu sedekah juga. Yang namanya sinergi itu sedekah. Yang judulnya itu sinergi itu sedekah ya. Kalau nggak salah judulnya. Bener nggak sih? Bener kan ya? Sinergi itu sedekah. Sebenarnya sempat mau nanya, dari mana kalian tahu kalau sinergi itu sedekah? Cuman jangan kesian. Ternyata benar, itu judulnya benar. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, wa tu'inur rajul ala dabatihi sadaqatun. Kamu ketika nolong orang untuk naik ke kendaraannya, itu sedekah. Lah, kok sedekah Ustaz? Yang kita paham sedekah itu apa? Duit kan ya? Harta kan? Enggak. Sedekah itu lebih umum daripada harta. Jadi gini, sedekah itu adalah nama umum dari sebuah amal ibadah. Yang di sini mencakup banyak banget, nggak cuma harta. Di antaranya ada yang namanya infak. Di antaranya ada yang namanya infak. Infak ini adalah sedekah dengan harta. Sedekah dengan harta. Jadi kalau kita ngeluarin harta, maka itu disebut dengan infak. Dan ini termasuk sedekah. Termasuk sedekah. Tapi kita ngebantu orang, itu pun sedekah. Dapat pahala sedekahnya. Kemudian apalagi Nabi SAW juga bilang tasbih, tahmid, tahlilnya kita itu 1 kali nyebut 1 sedekah kita dapat itu. Kenapa kok amal ibadah banyak yang jadi sedekah? Tujuannya jadi tubuh kita ini punya 360 persendian yang wajib kita sedekahin tiap hari. Caranya gimana biar cepat kita sedekahin? Enggak dikasih duit. Kan ini persendian atau persendian kan ya? Yang buat gerak-gerak. Nah ini punya hak mereka untuk kita sedekahin tiap hari. Nah nggak mungkin kita kasih dia duit kan? Buat apa ngasih dia duit juga? Nah caranya adalah dengan beribadah dengan ibadah-ibadah yang disebut sama Nabi SAW. Di antaranya adalah norong orang. Ketika kita norong orang, kita sedekah kepada 1 persendian kita. Maka kita perlu menjaga sinergi ini. Kemudian sinergi ini punya dampak yang besar ya. Dampak paling besar dari namanya sinergi atau ta'awun adalah pekerjaan kita menjadi ringan. Pekerjaan kita menjadi ringan. Ya, antum bisa ngerasain lah ketika contoh kuli itu ya, ketika bikin rumah. Kalau rumahnya pengen cepat selesai, diperbanyak kulinya atau diperbanyak bahan bangunannya? Kulinya ya kan ya, mandornya tambah nggak? Kulinya diperbanyak, yang bangunin itu diperbanyak supaya makin cepet jadinya. Targetnya setahun. Kalau mau lebih cepet, tambahin jumlah orangnya. Jadi cepet jadi. Dan ini adalah hal yang nampak dan kita bisa lihat semua. Yang kedua adalah target lebih cepat tercapai. Target lebih cepat tercapai. Kalau kita cuman sendiri, lama biasanya. Karena harus banyak ngurusin ini, surat-surat, misalkan perizinan, ya Allah. Kalau kita sendiri, mabok gitu itu kan.
kadang satu perizinan sampai 1 bulan, kadang 1 tahun gitu kan. Tapi kalau ada sinergi sama orang lain, kamu urus yang sana, saya urus yang sini. Wow, cepat jadinya tuh. Masya Allah. Kemudian yang ketiga, yang menakjubkan adalah hubungan kita sama teman kita jadi erat. Bayangin kan kalau kita sering bareng sama teman nih, misalkan antum di divisi tertentu, antum pasti deketnya sama di divisi itu kan? Pasti dekat sama di situ. Sama yang lain biasa aja, Ustaz kenal-kenal doang. Tapi yang satu divisi, kenal, aib-aibnya aja tahu gitu, aib-aibnya aja tahu. Nah itu adalah efek dari sinergi. Maka Nabi SAW juga pernah mengatakan al-arwahu junudun mujannadah. Jiwa ini itu ibarat tentara yang sudah punya angkatannya masing-masing. Ada angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Jiwa juga sama. Ma ta'arafa minha talaf, wa ma tanakara minha ikhtalaf. Kalau mereka punya kesesuaian, satu divisi kan sesuai ya enggak? Akhirnya nyatu, mereka klop, asik, apple to apple jadinya kalau ngobrol gitu. Tapi kalau beda, tanakar, enggak nyambung, udah ikhtalaf, pasti banyak selisihnya. Enggak paham dia sama tugas kita, dia kayak gini. Pasti kayak begitu. Dan itu adalah hal yang nyata yang kita lihat. Makanya kalau kita banyak sinergi dan kerja sama terus sesama kaum muslimin, wah Islam bisa kuat ini, Islam bisa kuat. Benar-benar seperti bangunan yang kokoh gitu. Kalau kita mau saling kerja sama satu sama lain. Kemudian ini kita sampai maghrib kan ya? Oh, langsung waduh. Yang tidur langsung bangun. Ada sampai jam berapa ini? Setengah dua, setengah dua. Oke, berarti bentar lagi ya. Ini juga terakhir ini. Nanti mungkin kalau antum ada tanya, fadal. Anak kira sampai maghrib tadi. Anak pahamnya kajian berbuka juga gitu. Ternyata kajian zuhur doang. Oke, jadi ini pesan terakhir anak. Kita di dunia kerja ini jangan egois. Jangan egois. Jangan apa ya, mau muncul sendiri lah. Jangan muncul sendiri. Anak paham di dunia pekerjaan kayak begini hasadnya tinggi. Hasadnya tinggi. Banyak yang iri kalau teman kita punya apa namanya, apa sih kalau itu apresiasi ya, kayak apresiasi gitulah, lebih banyak daripada kita. Pasti kita muncul dalam hati kita rasa hasad. Orang mukmin nggak boleh kayak gitu. Orang mukmin nggak boleh kayak gitu. Orang punya kelebihan biarin aja. Kenapa dipikirin? Toh kita juga punya kelebihan. Kita bisa hidup, bisa kerja di sini juga nikmat dari Allah kan ya. Kenapa harus iri sama orang lain? Ya kalau emang Allah mau ngasih dia silahkan aja. Nanti toh Allah juga ngasih saya kalau emang saya berkesempatan. Nah, kalau kita munculin hal ini dalam diri kita, kita nggak akan apa ya merasa terbebani dan nggak merasa kayak harus dengki sama orang lain. Akhirnya hidup kita lebih tenang lagi. Yang kedua juga jangan pelit sama temennya ketika membantu. Dia butuh bantuan, bantu dia. Walaupun hal yang sangat sepele. Kalau memang kita punya kesempatan mampu, bantu dia. Bantu dia. Apalagi kalau hal yang besar gitu. Maka lebih utama lagi buat kita bantu dia. Nabi SAW pernah mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia paling bermanfaat, manusia paling baik adalah manusia yang paling bermanfaat buat manusia yang lain. Maka jadilah manusia itu yang paling bermanfaat dan paling baik. Yaitu kita memberikan manfaat kepada orang lain. Tapi Allah alam bisawab itu yang bisa Ana sampaikan. Sebenarnya pengen Ana panjangin lagi tapi kasihan nanti antum. Baik, mungkin kalau ada pertanyaan, Ana mau ke Mas MC dulu. Bentar. Ya, cek satu dua. Ya, jazakallah khairan Ustaz ya, atas materi yang sudah disampaikan. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan pada Ustaz? Ada? Tidak ada? Oke, boleh di WA Kana aja. Nah, ini WA-nya udah masuk nih Ustaz. Oh, udah. Baru ngomong dia udah masuk. Bisa gitu ya. Ya udah ya. Oke, Ustaz. Baru dia ngomong ya udah. Mungkin material Ustaz ya. Iya, Seringkali mungkin tadi bahasannya kita menolong orang lain Ustaz. iya. Nah, hakikatnya bagaimana ketika kita membutuhkan bantuan orang lain? Mm-mm. Dari sisi Islam, apakah kita harusnya oke, lo harus berusaha sendiri dulu nih, atau sebenarnya kita boleh kan nggak ada masalah tuh, karena butuh bantuan nih, tolong aneh dong, aneh butuh bantuan ini. Nah, itu Hmm. Islam memandang itu seperti apa Ustaz? Oke. Jadi kalau misalnya kita butuh bantuan nih, apakah kita effort sendiri dulu atau langsung minta orang lain gitu kan? Iya. Yang paling utama ikhtiar dulu. Yang paling utama ikhtiar dulu. Ini kalau ngomong diri sendiri ya, ngomong diri sendiri. Kalau kita misalkan butuh bantuan, first stepnya itu kita ikhtiar sendiri. Kenapa?
untuk memperbesar rasa tawakal kita sama Allah Azza wa Jalla. Kalau kita terus-terusan nyandarin ke manusia, kalau kita terus-terusan nyandarin, oke, mohon maaf gangguan teknis. Jadi kalau kita terus-terusan ngandalin manusia, lama-lama rasa tawakal kita terkikis, hilang. Lama-lama bergantung sama siapa? Manusia, orang kan. Ke Allahnya kapan? Dan ini yang sering terjadi sama kita, jujur. Banyak dari kita ketika nyari kerja for the first time, siapa yang pertama kali kita calling? Nah, jujur dia Masya Allah. Pertama koneksi. Kalau bahasa ininya kan ordal ya enggak? Ordal. Dia lupa yang ngasih kerjaan Allah Azza wa Jalla. Kita lupa itu. Ini kesalahan step kita dari awal. Harus diperbaiki. Jadi gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin diri sendiri, ya first step kita langsung minta sama Allah. Hatta hal yang paling sepele loh ya. Jangan antum tahu dulu para sahabat Ridwanullah alaihim, kalau nggak salah Sa'ad bin Abi Waqqas, pernah tali sendalnya putus. Dia bukan langsung ke pasar beli, minta orang buat jadi enggak. Minta dulu sama Allah Azza wa Jalla. Dia angkat tangannya, ya Allah, tali sendal aku putus. Subhanallah. Sebagian sahabat-sahabat wanita, mereka masak, tau-taunya garamnya habis. Garamnya habis. Yang pertama dia lakuin apa? Apakah nyuruh anaknya buat beli garam? Enggak. Dia angkat tangan dulu, ya Allah, garamnya habis. Ya subhanallah, lihat tuh. Mereka bergantung banget sama Allah Azza wa Jalla. Ini hakikat tawakal. Hakikat tawakal. Sampai hal yang paling sepele aja mintanya ke Allah Azza wa Jalla. Nah, beda kondisinya kalau teman kita minta bantuan. Jangan kita bilang, lu udah usaha belum? Nggak usah kayak gitu. Jangan. Ini kalau udah bilang minta bantuan, udah bantuin aja ya. Jangan dibilang kayak gitu. Lu belum usaha udah minta bantuan, usaha dulu. Jangan, udah langsung bantu dia aja. Karena ada kemuliaan dari Allah Azza wa Jalla. Kayak gitu ya. Allah alam bisawab. Ada lagi? Oke, ada lagi? Cukup Ustaz ya? Cukup ya. Oke Ustaz. Jazakallahu. Jadi kembali lagi diri kita mengupayakan semaksimal mungkin untuk berikhtiar sekaligus menyiapkan diri kita untuk bisa membantu sesama kita Ustaz ya. Insyaallah. Ya, jazakallahu khairan Ustaz. Alhamdulillah bil alamin teman-teman semua. Kita siang hari ini diingatkan kembali bahwa kita sebagai manusia diperintahkan Allah untuk saling menolong sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Musa dan juga Nabi Ibrahim dan khususnya Nabi kita Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, insyaallah ini menjadikan momentum kita untuk memaksimalkan amal kebaikan kita di bulan Ramadan sebagai ladang pahala kita semua. Dan mudah-mudahan insyaallah kita juga jadikan ini semua bahwa manusia kita sesungguhnya adalah manusia yang lemah ya Ustaz ya. Sebagaimana manusia yang lemah tentunya kita membutuhkan bantuan orang lain. Dan tentunya kita menanamkan empati yang jauh lebih tinggi agar kita bisa merasakan sebenarnya apa yang dibutuhkan oleh sahabat kita, teman kita. Selagi itu saja mungkin apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz, semoga itu juga menjadi ladang pahala buat Ustadz, amal kebaikan dan juga amal jariah dari Ustadz, dan juga bagi kita semua yang akan mengimplementasikan setelah keluar dari ruangan ini. Sebagaimana sebaik-baik manusia adalah yang sebaik-baik orang yang saling bermanfaat dan memberikan kebaikan. Insya Allah sebelum kita tutup, izin saya simpulkan dalam sebuah pantun Ustadz. Masya Allah. Pergi ke pasar membeli kurma. Masya Allah. Kurma manis untuk berbuka. Mari bersinergi dalam takwa agar hidup berkah dunia akhirat. Masya Allah. Demikian kajian Juhur kita siang hari ini. Kita tunggu kembali teman-teman semua dan juga ajak teman-teman yang lain untuk kita bantu mendapatkan pahala dengan hadir dalam kajian Juhur di esok hari. Jazakumullah khairan.